Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Poppy Amalia. Siapakah hari ini yang akan kita bahas bicara mengenai secara psikologis tepatnya? Dan tadi saya sudah bicara bahwa pengantarnya kamu sudah ikutin Instagram saya belum? Makanya kamu ikutin Instagram saya, jadi tahu peroleh seperti apa. Bicara mengenai bullying, guys. Jadi bicara mengenai bullying ini tidak hanya penting untuk kita ketahui karena dampaknya sangat luar biasa buat orang lain. Mungkin kamu bisa ngomong gini, gue nggak peduli untuk orang tersebut, terserah dia nih mau ngerasain apa karena dia nyebelin. Bisa aja, tapi kamu pernah nggak berpikir bahwa akibat dari tulisan kamu, kata-kata kamu mengakibatkan seseorang depresi. Begitu dia depresi, akhirnya mengakhiri hidup hanya gara-gara jari jempol kamu yang nggak suka sama orang lain, sehingga mengakibatkan orang tersebut menjadi depresi. Kamu tanggung jawab untuk masalah itu. Saya tidak main-main loh bicara mengenai bullying kali ini. Bersama dengan pertama narasumber saya yaitu Lina Mukherjee. Namaste. Namaste. Gak biasa kan berbau India ya kalau kita bicara Lina. Nah, Aca. bicara mengenai Lina Mukherjee, siapa sih yang nggak tahu Lina Mukherjee se-Indonesia, bahkan se-Bollywood ya. Kalau Lina Mukherjee adalah seseorang perempuan yang begitu menggilai India. Ya, bicara bahkan bisa sampai freak out ya, bisa sampai tergila-gila bicara mengenai Bollywood tepatnya atau India. Bollywood India. sih sebenarnya. Bollywood ya. Everything about Bollywood, Lina Mukherjee, the only one ya. Dan also dari India juga berpikir Indonesia is Lina Mukherjee. Agak khawatir bicara mengenai itu. Nah, sekarang Lin, kamu lagi kegiatannya apa nih lagi kondisi COVID gini? Nggak bisa bolak-balik ke India dong? Iya nggak bisa sih, tapi aku tetap bisnis sih Kak. Ya kayak fashion, kadang makanan apa, pokoknya apa aja yang penting bertahan hidup gitu. Wah. Dan yang pasti halal gitu. Iya benar banget sih, karena bicara mengenai bertahan hidup, kita juga tahu bahwa semua mengalami imbas daripada COVID ini ya. Yes. Di mana aja sih? Nah, sekarang sebelum kamu bicara mengenai India, aku boleh nggak sih dapat gambaran jalan cerita masa kecil kamu? Kok bisa sampai India? Why India? Dulu tuh kan zamannya TV tuh kalau di kampung itu kuci-kuci hotahe ya Kak ya, maksudnya Kamu tuh kampung mana? Kalimantan, kebetulan yang paling Tepatnya? pelosok, daerah Kabupaten Pasir. 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 Pernah dengar ya? Pernah. Penajam dekat Balikpapan. Oh tahu, Balikpapan tahu, tapi Iya, aku iya. belum pernah ke daerah situ tuh. Oh. Nah, di Balikpapan di Penasir itu ada satu daerah. Iya. Itu daerahnya seperti apa kalau digambarin? Transmigrasi Pasir. Jadi daerahnya itu sawit-sawit. Sawit-sawit. Nah, ada seorang Lina di situ. Kamu asalnya memang dari Kalimantan atau Enggak, bukan? aku orang Jawa Banyuwangi. Cuman kan dulu sama pemerintah kan sudah transmigrasi ya, karena Oke. penuh banget Jawa, jadi ditaruh Kalimantan gitu sih. Nah, kamu kemudian di sekitar rumah kamu itu kelapa sawit kah? Hutan sih kalau aku malahan. Hutan. Iya. Bener-bener total hutan. Total masih banyak beruang apa kayak gitu Oh masih. ya ampun. Sampai aku pernah ngekos, makananku dimakan monyet Kak. Masih hutan banget. Nah, berarti kamu di situ hutan banget. Kemudian yang kamu bisa akses adalah TV ya? TV hanya TV saat itu. TV. Itu pun kebanyakan beberapa waktu kadang nonton di tempat TV tetangga. Oke, nah pada saat kamu kecil, apa yang kamu lihat, apa yang kamu rasakan menjadi orang transmigrasi pada waktu itu? Aku masih kecil sih agak keterbatasan, listrik nyalanya kan malam. Jadi kayak ketinggalan zaman gitu loh Kak. Terus kita nggak tahu apa yang terbaru gitu sih. Jadi itu pun nyala jam 6, matinya jam 6 pagi gitu. Tapi ada bagusnya sih, kita lebih cenderung bermain dengan alam gitu sih. Oke, efek daripada kamu bermain dengan alam, kamu survival sekarang ya? Iya. Jadi pemberani sih Pemberani. intinya. Oke, nah karena kamu hanya mainnya artinya terbatas, tidak nonton TV, tidak ada media sosial, tidak ada segala macam ada gitu kan saat masa itu. kecil ya. Dan kamu bisa bermain dengan alam. Nah kemudian kamu kok bisa kehidupan kamu sendiri seperti apa? Apakah itu kemudian kamu serba berkecukupan atau perlu kerja keras untuk menginginkan sesuatu? Sebenarnya waktu ayahku sempat ke Kalimantan itu sempat orang punya sih ada gitu, tapi nggak beberapa lama gitu, entah kenapa bisa jadi kayak bangkrut gitu. Nah akhirnya sampai makan nasi tiwul, tahu kan Kakak, dari tahu. singkong gitu. Terus juga apapun yang aku dapat itu aku harus kerja keras. Misalnya aku ngupasin kacang sampai tangannya berdarah ya, kacang tanah kan nggak ada alatnya ya. Terus kadang tetangga minta cariin uban, kayak mijet-mijet mereka. Terus aku kalau sekolah aku mesti harus, aku gimana caranya dapat sangu lebih, aku manjat pohon gitu. Jadi terus ibuku kan jual nasi kuning, aku harus cuci nasi kuningnya juga gitu kan, terus nyuciin baju adik-adikku karena ibuku melahirkan terus gitu. Banyak ya adiknya? Banyak adiknya, ya 2 sih banyak, tapi jedanya itu cuma 2 tahun, jadi masih kecil aku mesti gendongin. Jadi masa kecilku tuh kalau dipikir-pikir
bahagia iya, main-main, tapi sedihnya aku harus ngurusin seperti aku tuh ya seorang ibu gitu loh, udah ngurusin adikku, nyuciin bajunya, buangin kotorannya gitu sih. Oke, nah terus jadi kamu juga harus bertanggung jawab, masa kecil juga harus bantu orang tua. Makanya aku jago masak, Kak. Aku kan udah masak dari kecil itu. Ibuku tuh mendisiplin bapakku, misalnya kadang kita nggak pungkir ya, ketika kita capek menolak, aku nggak mau capek. Orang tuh akan berpikir kita durhaka, padahal capek banget Kak, misalnya harus bangun jam 3 subuh, 4 subuh gitu ya, bantuin mereka. Kadang aku nolak capek, udah diomelin, diteriakin kayak gitu-gitu sih sebenarnya. Nah tapi kamu harus ngelakuin itu Ya ya. karena di kampung kalau durhaka susah, kalau di kota mungkin orang kan cuek ya, kalau di sini jadi omongan. Itu durhaka loh semua orang tuanya, apalagi kita kehidupannya komplek kayak gitu ya. Jadi aku juga nggak mau lah digosipin masih. Nah kamu kurang main lah gitu juga ya. Iya, jadi kalau aku main dikit ibuku suka teriak pulang-pulang gitu kan, harus ngurusin adikku gitu. Oke, pada saat itu umurnya berapa? Aku tuh Kak dari umur udah kelas 3 SD aja aku udah disuruh cuci piring loh. Oke, nah Jadi umur 7 tahun tuh udah cuci piring sih. Oke, nah kemudian pada saat kamu tidak kemana-mana, kamu lihat TV, apa yang kamu tonton? Dulu sih sebenarnya kalau masih kelas 3 SD belum tahu India. Oke. Cuman pas kelas 5 tuh udah mulai denger lagu India tapi belum suka. Nah pas Kucu-Kucu Tahe itu aku karena mungkin semua orang suka ya hampir se-Indonesia, apalagi di kampung, aku jadi kayak sering nonton. Terus aku cari filmnya kok pemainnya ganteng dan cantik, kan masih polos kali ya liatnya. Terus habis itu aku jadi kayak terobsesi gitu. Jadi kayak setiap pelajaran tuh kan kalau ada India ya Kak, wah ini aku harus kesana kayak gitu sih. Oh, pas pelajaran kamu ngomong? Iya, Pelajaran India itu? ada misalnya keajaiban dunia ada 7 di dunia, salah satu Taj Mahal. Aku tuh jadi kayak lebih mencari tahu India terus sampai penguasa global India, nanti Cina India. Aku tuh jadi kayak nggak tahu ya, bukan cuman Bollywoodnya aja langsung truk di detik itu setelah nonton Kucu-Kucu Tahe jadi suka India gitu Kak. Jadi belajar bahasa India dari aku mulai SMA itu udah mulai belajar, aku pokoknya harus bisa. Bahasa Inggris kan aku tahu ya, kalau yang dijajah Inggris pasti bisa. Ya maksudnya Malaysia, India, aku harus bisa bahasa Inggris. Sampai lagi kemana ke toilet kemana bawa kamus Kak gitu. Luar biasa ya keinginan kamu untuk mencapai sesuatu Iya, ya? jadi aku memang dari dulu gitu Nah, bahasa India juga. Kenapa India? Sebenarnya ada juga Selain dari Kucu-Kucu Tahe, apa yang membuat filosofi India yang kamu ambil sehingga membuat kamu tuh oke, ini negara adalah panutan aku, atau bukan negaranya, ini orang-orang ini adalah bisa menjadi inspirasi buat aku. Kenapa? sebenarnya kan saat itu ada film kayak Titanic juga ya, masa berarti ada Hollywood dong. Tapi aku nggak tahu kenapa kalau India itu saat kita galau sedih, aku tuh kan suka sedih ya. Aku bilang sama orang tua aku tuh sering nggak cocok. Jadi aku dengar lagu India tuh happy gitu. Oke, karena mereka nari-nari. Abis itu ada nggak misalnya, apakah ada kisah inspirasi dari film-film India? Kan rata-rata sedih kemudian bangkit gitu-gitu nggak? Iya, Ada nggak sih? karena gini Kak, aku kan bully tuh dari aku SD ya. Kenapa kamu dibully? Mungkin karena aku orang nggak punya, mungkin itu miskin juga, terus nggak cantik kan, masih SD tuh aku punya penyakit ingus Kak, jadi ingusan terus. Cuman aku lucu waktu aku SD tuh nggak pernah belajar, tapi aku peringkat 1 terus loh. Maksudnya sering masuk 3 besar, dapat beasiswa. Jadi waktu masih kecil aku cerita ya, agak memalukan sih Kak. Aku tuh nggak tahu kenapa perutku ini kan sensitif ya. Aku pernah cerita deh kayaknya. Jadi aku tuh buang air besar di kelas Kak. Oh. Nggak sengaja, tapi bukan aku aja, teman-temanku lain yang ngompol Itu apa. umur berapa tuh? Kalau kelas 1 SD berarti 6 tahun deh. 6 tahun kamu? Iya. Oke, kamu buang pup Iya, ya, tapi walaupun aku juara 1, aku kan buang pup. Aku tuh dibully sampai detik ini, kalau aku pulang tuh orang masih ingat loh, padahal itu kan masa kecil. Tapi jujur ya, sedih banget. entah kenapa hatiku tuh walaupun mereka bercanda, mungkin dipikir mereka tuh kayak lucu, tapi aku tuh kayak sebel aja gitu. Maksudnya kayak mereka tuh menertawakan, padahal bukan aku aja yang berak capek, mungkin itu cukup banyak saat itu, dan itu dibully tuh terus menerus. Tapi aku salut, kok aku kuat ya. Padahal yang ngebully dari aku kelas 1 sampai kelas 6 tuh semua kan dulu SMP-nya tuh barengan Kak ya. Jadi kalau misalnya kita tuh sekolah pagi, anak SMP-nya masuknya siang. Otomatis kan itu jadi viral ya. Kalau zaman sekarang ibarat sosial media tuh viralnya kayak apa? diomongin ini yang Ya ini buang air. Iya, dan hinaan-hinaan itu kemana-mana aja dari pokoknya aku mikir loh, padahal teman aku yang lain juga ngompol apa gitu, karena mungkin kita tuh memang masih kecil sih sebenarnya gitu. Jadi aku ingat itu bulian itu bener-bener sampai sekarang terngiang-ngiang loh. Ternyata sih kamu ada masalah karena kamu langsung megang-megang tangan kamu. Ini menandakan kamu kecemasan pada saat kamu merecall memori dibully jadi itu ya. sebel Jadi pada banget. saat SD kelas 1 pernah dapat bully, dan itu sampai kelas 6 SD. Nah, oke. Dan itu akhirnya selain tadi ada tekanan dari keluarga, kemudian kamu juga diminta untuk selalu menjadi nomor 1, bekerja. Iya. Kalau sekolah sih orang tua aku nggak peduli, lu mau naik kelas kayak mau enggak.
sebenarnya. Malah mereka nggak peduli ngerjain PR kayak nggak, yang penting pekerjaan rumah sih. Punya rumah, oke. Dapat tekanan di situ juga. Tapi kalau agama, wah itu harus Kak, kalau nggak ngaji bisa dipukulin. Kalau agama nomor tuh bapakku tuh bisa nendang piring kalau aku nggak ngaji gitu sih. Kalau peringkat masa bodoh mereka gitu sih. Oke, berarti ada tekanan juga di situ, Iya, walaupun banyak. sebenarnya ke arah yang positif Iya ya. positif, Nah, tapi tertekan juga sih. tertekan juga di situ, kemudian komunikasi mungkin ya yang kurang ya. Jadi mainnya fisik. Karena orang tua saya itu nggak sekolah dua-duanya, otomatis hanya belajar berdasarkan mungkin di agama kalau anaknya begini-begini, tapi dia Boleh nggak tahu kalau dipukul. secara psikolog Iya. gitu. Orang tua saya itu kalau marah luar biasa loh, maksudnya ya ini bukannya buka aib ya Kak, Iya. maksudnya aku cerita, misal kita nggak mau makan nih, misalkan zaman dulu mas saya pakai kayu ya, dia akan berani ngasih api ini ke sini. Jadi di bayanganku tuh selalu jahat-jahat, dan kebetulan di Jakarta ketemu orang jarang yang tulus, jadi imajinasiku tuh sering kayak, maaf loh, kadang kan orang nilai gini, kamu sering marah ya, atau kadang-kadang amarah kita tuh terjadi karena masa lalu itu ngaruh loh Kak. Iya, pengaruh. Kekerasan sebuah hidup Iya. yang pernah kita rasakan. Iya, iya. Di dunia ini sebenarnya gak ada orang jahat. Makanya nanti kalau Kak tahu ceritaku, oh kenapa Lina tuh seperti itu, mungkin karena kejamnya hidupku dulu itu loh Iya, Kak. oke. Nah, karena mengalami kondisi itu, kurangi minimnya komunikasi orang tua, artinya untuk mendidik anak, akhirnya mengakibatkan kekerasan tadi ya, ada verbal, kemudian ada pressure seperti itu. Nah, kemudian juga kamu dapat bullying, mengakibatkan diri kamu menjadi orang yang keras dan juga tadi tertutup nggak? Kalau tertutup enggak dong. Kamu Tapi nggak ceritain masalah keras-keras. kamu nggak sama orang? Ceritanya? Jarang Nah, sih. berarti tertutup dong. Oh, iya, iya. Oke, berarti kamu nggak pernah cerita sama ibu kamu, ayah kamu, Nggak perasaan pernah, kamu? nggak bakal mau denger sih. Nggak bakal mau dengar. Nah, kemudian ama tetangga, temen, sahabat Paling juga enggak? suka bilang sama keluarga sih, yang misalnya kayak bibi atau apa, aku Iya. nggak betah tinggal sama orang tua aku gitu sih. Tapi nggak ngomong sama temen, sahabat enggak ya? Enggak. Karena ya ada pernah- sih kadang sometimes kalau misalnya gini Kak, waktu kita tinggal di kampung tuh almost semua dapat kekerasan dari orang tua. Oke. Orang kampung gitu semua rata-rata emang nggak sekolah yang orang transmigrasi Iya, itu. iya, iya. Jadi kita kalau cerita ya paling sama ya, kita dapat kekerasan, iya Oke. iya gitu. Misalnya ada juga yang nggak dikasih orang tua atau ada yang yatim. Iya, iya, iya. Oh Nah, gitu sih. kemudian begitu kamu ngeliat India, akhirnya kamu merasakan itu sebuah yang orang-orang itu menari, membuat kamu merasa bahagia di situ, Iya. seneng. Jadi bahagia. Kalau film sih mungkin nggak seberapa, tapi lagu. Kayak aku merasa kepedihan apapun kalau aku denger lagu India tuh aku happy, mungkin karena sugesti ya. Iya. Jadi kayak nari apa gitu, itu aja sih sebenarnya. Makanya pas nari kamu merasa happy. Merasa happy aja, jadi kayak body language-ku ikut nari juga. Nah, apakah itu berpengaruh sekarang? Kamu nari juga membuat kamu bahagia? Sampai detik ini aku nggak bisa nggak denger lagu India loh Kak. Oke, berarti itu tertanam dalam pikiran Iya, kamu. Nah, kemudian senang. waktu kapan kamu berangkat ke India pertama kali? 2016. Itu waktu ngapain tuh? Kok Aku bisa kamu ke India? Kan katakanlah keluarganya lagi awal itu kan kamu nggak punya uang sendiri Aku dong. di Jakarta udah kerja itu Kak. Oh, kamu awal-awal Kan kerja? aku 2014 udah di Jakarta Berangkat sendiri? sendiri. Terus berangkatnya pakai apa? Kan nggak orang tua. Aku tuh modal nekat sih Kak. Jadi dulu konser Sahrukan kan nonton, aku masih kuliah. Aku jual HP tuh. Terus beberapa tahun kemudian Itu umur berapa sih jual HP? jual HP aku umur 22 tahun. Oh, 22 tahun, oke. Dan itu nggak izin orang tua. Aduh, aku mati kehabisan uangku di Jakarta Kak. Jadi gelandangan beneran loh, aku dijanjiin orang. Aku langsung datang, tiba-tiba aku nggak diurusin orang, nggak ditemuin sama artisnya. Terus aku tidur di depan Sunter sana. Astagfirullah. Bener digigitin nyamuk. Terus habis itu Tapi untuk kamu nggak diapa-apain loh, enggak, Dit. terus aku bilang sama security, kamu punya anak cewek nggak Pak? Punya. Jangan perkosa aku langsung terus terang kayak gitu. Enggak dong, ngaco katanya. Aku beliin gorengan ya kata security. Aku kalau ingat itu pengen ngasih uang ya ketemu security, cuman aku nggak ingat mukanya gitu Kak. Nah, terus kamu tidur di emper-emper? Iya, tidur di emper terus nangis, terus Sendirian? sendirian digigitin nyamuk, terus aku ditolongin orang tuh. Nah, lucunya lagi Kak, aku diwawancara Kok kamu wartawan. nggak nangis? Nangis Oh, lah nangis. di sana nangis. Sekarang aku udah nggak kuat mau nangis lagi. Terus aku yang buang aku ketemu Kak di hotel tuh ngeliat Oh, si aku. orang yang jahatin itu? Orang tuh terkenal sih sebenarnya. Oh iya? Cuman aku malas nyebut lah. Oke. Aku sudah mengikhlaskan. Nah, terus pas aku udah di hotel itu, wartawan wawancara aku, mungkin muka aku rada India kali ya waktu Sahrukan datang. Wah, mampus aku kan, aku nggak izin orang tua ini. Kok aku masuk TV gitu loh. Nah, di wawancara tanya mengenai Sahrukan. Iya, gini-gini Dan kamu nggak siap. ketemu Sahrukan lah gitu? Iya, belum Oke. belum punya koneksi yang baik sih. Tapi Abis itu begitu kamu udah terdampar, terus apa yang terjadi? Kamu pulang nggak kampung? belum aku diwawancara, terus mama aku di kampung lihat aku di TV. Oh, Dan bisa semua TV Kak. Aduh, aku ditelepon adekku ini. Kok bisa? Ya bisa, karena kan memang aku diwawancara semua TV. Ibu kan di kampung nonton TV terus. Oh, oke. Jadi adekku nelpon, kakak ada di Jakarta ya, masuk semua TV. Aku nangis nih, mau kayaknya dimarahin, tadi dihajar Oh, oke. lagi. Nah, terus setelah diketahui orang tua, akhirnya pulang nggak ke kampung? Pulang dong, kan aku masih kuliah. Oke. Aku tetap selesai loh Kak kuliah. Aku pas selesai, pas banget kan itu umur 22, berarti 23 aku selesai kan sarjana fisika ya, bagian sains. Fisika. Ya, Ya ampun, dia pinter loh. lumayan. Nggak nyangka ya fisika. Dan loh. aku juga pernah ditawari S2 ke Belanda sebenarnya. Cuman orang tuaku nggak kasih lah, nggak usah. Nah terus
walaupun gini-gini ya kak. Oh, cerdas so fisika. Karena tadi aku agak surprise karena kamu ngambilnya fisika. Iya fisika. Wow, Aku tuh cerdas. dulu ngambil sosiologi juga keterima kak, tapi di Mendingan Kalimantan fisika. Tengah. Nah, jadi aku pilih fisika. Terus akhirnya Shah Rukh Khan konser lagi nih di Malaysia, masih buntutin sampai aku dapat foto loh di Malaysia. Nggak, begitu kamu selesai nih, udah selesai kuliah, terus kamu dengar dong Shah Rukh Khan datang Dengar. ke Malaysia. Tapi aku udah kenal promotornya itu ya. Oke. Terus habis itu aku cuman tanya, kamu ke Malaysia ya? Dia cuman iya aja. Gitu aku datanglah ke Malaysia kak, dan waktu itu Uang dari mana? Nggak, jadi ceritanya ada cewek ya lumayan kaya sih, kenalan teman dari temen gitu kan. Mau nggak aku ajak ke Bali kata dia, tapi tuh aku ikut, dia bilang dibayarin semua hotel ini itu gitu. Oh oke. Nah kebetulan ibuku punya adik di Bali tuh PNS kan. Aku cerita dia ngasih aku sangu ternyata. Sangu yang aku punya kurang lebih mungkin 500.000 kali kak. Saat itu ada tiket ke Malaysia, seingatku 170.000. Dan aku belum punya paspor loh. Bikin tapi aku hari itu kak. Hari itu juga dan itu berhasil. Berhasil Oke, aku bikin. kamu berangkatlah ke Malaysia. Iya, terus aku tuh mempromosikan. Tinggalnya di mana? Di hotel lah di sana. Nah makanya aku denger, aku kan mempromosikan ke orang, aku bisa ngebantu ketemu artis. Tapi memang aku udah pernah ketemu artis, padahal aku nggak tahu loh di Malaysia aku bisa bantu nggak. Kan banyak fans juga yang nonton, kebetulan kak mungkin ada 6 orang atau apa dari Indonesia. Satu tuh lumayan kaya kak, cewek. Ya lumayan berada sih. Ya udah di hotel aku yang bayar kata dia gitu. Kamu pakai pesawat aja, makan nanti aku yang tanggung. Udah berangkat lah. Berangkat aku. Nah yang promotor kaya ini ketemu aku kan di hotel. Kan aku dikasih tahu Shah Rukh Khan tuh di hotel ini. Percaya nggak percaya kak, yang jemput aku ke Malaysia aku cuma kenal di FB, cowok. Parahnya lagi aku tuh dibawa ke suatu daerah yang which is bener-bener nggak ngerti aku di mana, kok laki semua kak. Terus dia masukin ke kamar aku lagi. Aduh, aku kalau dia apa-apain kayak apa Kamu ini? nggak takut sih? Enggak, coba. Aku demi India pasrah ya lah mau diapain. Demi India pasrah. Iya bener aku. Terus aku nanya, kamu ngapain doa aku masuk sini kataku. Aku pokoknya mau pergi, aku bilang gitu. Jadi aku nggak tidur loh kak. Nah temanku ternyata udah mendarat tuh di Malaysia. Dia cerita hotelnya dekat sama hotel Shah Rukh Khan. Ya udah ya kita ketemu di hotel Shah Rukh Khan. Aku nggak ngerti loh kak, cara uang ringgit itu gimana ya kan. Aduh udah nggak ngerti. Aku berani. Terus aku datang ketemu yang promotor tadi kak. Aduh aku nggak punya uang nih mau beli tiketnya Shah Rukh Khan gitu-gitu. Pokoknya aku cerita. Dia nanya emang kamu tinggal di mana? Aduh aku merinding kak. Aku nggak punya hotel kayak gitu. Katanya udah tenang. Promotor kan otomatis dia kan ya komunikasinya sama Shah Rukh Khan dari Shah Rukh Khan pertama jadi aktor. Jadi dia punya kamarnya Shah Rukh Khan di sini, kamar promotor di sini, kamarnya 2. Dia kan pacaran. Aku dikasih 1 kosong. Oh my god. Oh my god. Terus dia bilang kamu punya tiket nggak? Aku bilang kan hotel aja nggak punya, gimana tiket? Udah aku kasih VVIP. Ya ampun. Satu-satunya orang di Malaysia itu cuma Siti Nurhaliza loh yang VVIP. Nah, terus kan? Dan aku duduk sama Siti Nurhaliza bersebelahan kayak gini. Aku katrok banget. Aku nggak ngerti. Aku tuh naik lift aja takut banget loh. Terus dia Itu kan ketawa-ketawa masih dong. sangat polos banget. Tadi ketawa-ketawa nggak tahu Ketawa semuanya orang kamu itu. Iya. Habis itu aku pindah lah sama temanku dikasih hotel semewah itu, duduknya VVIP, udah foto sama Shah Rukh Khan Dan bebas. si teman kamu juga benar-benar VIP juga dia dapat. Ya ikutlah. Ih, senang banget dong Terus dia bilang wah hebat lah, dia bilang gitu. Terus aku akhirnya, tapi parahnya kak sudah aku bantuin udah happy pulang, aku kan nggak punya uang. Terus temen aku akhirnya udah balik ke Jakarta, dia nggak mau lah bayarin aku pulang kan. Nah, terus perjanjiannya aku punya temen di Malaysia, kenal di FB juga cewek kak. Tapi orang India lumayan berada sih. Aku bilang aku nggak bisa pulang ke Indonesia, kataku ini gimana. Nah dia ngutangin aku uang, aku janji kalau aku dapat kerja, padahal aku belum dapat kerja loh, nanti aku bayar. Terus dia nggak lama pas sampai Jakarta aku udah pulang alhamdulillah. Tapi aku ngekos kak, yang sepetak kayak gini nih, 300.000 yang nggak bisa gerak. Itu aku minta ibuku sih. Terus habis itu yang orang Malaysia nelpon, Lina nggak usah diganti ya uang tiketnya, aku dimarahin keluarga aku ikhlaskan aja buat kamu kata dia gitu sih. Aku ya nggak bakal lupa lah sama jasanya. Langsung aku pas di Jakarta ngontek temenku yang tadi aku bantuin itu, ngelamar kerja karena mungkin aku pinter ya kalau langsung keterima kerja gitu. Akhirnya kamu mulai kerja di situ tuh. Mulai ada Nah, peran. disitulah mulailah terjadi begitu punya uang kamu berangkat lagi ke India. Belum kak, itu gajinya masih kayak kembang kempis. Oke, terus? Suatu ketika aku berhenti akhirnya kerja. Wah orang tua aku udah nangis tuh. Balik nggak ke Kalimantan? Kalau kamu nggak balik ke Kalimantan, kamu nggak kuakui anak. Terus aku nangis lagi. Ya udah kalau nggak diakui aku kayak gitu kak. Karena bagi aku mending aku mati daripada aku balik kampung kalau aku nggak berhasil. Aku kan orangnya nekat. Wah ini itu di suatu ketika aduh kok mau nangis jadinya, aku udah kepepet nggak punya kerja. Aku ditawarin kerja nih, mau nggak bikin KTP. Wah aku pikir kantor lagi, ternyata di Matraman tuh ada pembuatan KTP palsu kak. Aku masuk Dijelasin di sini lagi, astaga. nanti dikat aja ya. Masa nggak apa-apa biar aja. Ya, udah tutup sekarang. Oke. Jadi waktu di Matraman tuh aku kerja ya lumayan sih, sehari 100.000. Cuman aku nggak ngerti, bener-bener polos banget. Aku bikin KTP,
Aku pikir kantor tapi kok kotor banget gitu kan. Terus aku gini, ini kerja apa sih? Di sini nih ilegal katanya. Tapi banyak banget loh kan pejabat atau apa kesana yang akhirnya berkomunikasi dengan aku. Terus dia cerita kayak gini, kamu memang mau selamanya di sini nanti ditangkap polisi? Aku mikirin orang tua kan, gila. Di situ aku rusak loh Kak jiwaku. Dari segi, ya pokoknya banyak lah kerusakan yang terjadi terhadap diriku yang akunya polos jadi nakal. Ya nakalnya sih nggak parah kayak narkoba gitu. Terus akhirnya yang temenku tuh ada pejabat loh. Tapi dia baik juga sih walaupun main ke situ. Itu mungkin hikmah ketemu aku. Mau nggak aku masukin ke bank, besok kamu langsung kerja katanya. Ya kasih uang rokok lah kata dia. Aku kasih lamaran, aku diterima Kak. Langsung aku kerja di bank gitu deh. Jadi itu karirku yang pertama kali paling bagus sih. Oke, Baji punya kedudukan yang settle lah ya. Ya settle lah, sesuai dengan ijazah. Bahagia dong. Iya bahagia, akhirnya aku bisa ngirimin dengan gaji pertama kali kerja 4 juta Kak. Jadi aku bisa ngasih orang tua 1 juta gitu. Oh, so sweet. Nah oke, nah perjalanan kamu ke India lagi tuh kapan? Nah itu suatu ketika, aku kan acara India pasti aku datang terus kan. Nah terus ada cowok lah. Berarti kamu kenal sama semua promotor ya? Kenal. Ada cowok ceritanya komunikasi. Memang si cowok ini kan seneng sama aku. Akhirnya pas seneng, aku terima aja lah Kak. Aku pikir daripada nggak punya uang. Netizen, padahal punya pacar jangan ditiru ya netizen. Jangan ditiru. Terus dia terima pacaran supaya dia punya uang. Terus, iya, terus berarti dia kaya ya? Ya karena gaji di bank Kak, kita nggak usah pungkiri kos berapa ini. Aku pikir kalau hidupku cuman habis uang, cuman nyiksa badan nggak ada hasil buat apa gitu. Terus akhirnya aku menjalani ke cowokku ini sampai mungkin aku sih kerja di bank kalau nggak salah hampir 3 tahun. Tapi kenal pacarku mungkin baru setahun aja udah disuruh. Terus aku bilang gini, kalau kamu suka sama aku punya cita-cita nih katanya. Kata dia, aku pengen ke India. Aku langsung ngomong gitu Kak. Dia bilang jangan kan ke India, ke semua negara aku kasih. Dia ngomong gitu. Wah tapi ini aku bilang ini gombal nggak ya? Suatu ketika aku kerja di bank, aku cek dulu Kak uangnya. Ini bener nggak? Takutnya kan zaman sekarang halu, orang punya kan halu loh, bilang yang asli aja KW ya kan. Nah pas aku cek, mataku langsung keluar Kak karena aku tahu uang dia berapa. Oh, oke, beneran berarti ya? Bener, tapi anehnya lagi Kak ada hal yang ajaib. Aku kan di kantor 200 orang, anggap aja kita kayak call center ya. Kita nelpon satu hari 8.000 orang. Percaya nggak percaya Kak, saat aku menelpon pas dia loh. Itu kan kayak jodoh banget ya dari. Nah akhirnya berangkat kamu ke India? Berangkat aku ke India. Dibayar India sekitar 25 juta kalau langsung dikasih. Oh oke. Kamu ketemu siapa lagi itu tuh? Oh langsung taruhkan di sana karena kan aku udah punya koneksi dari di Malaysia. Nah kan kamu udah pernah ketemu lagi promotor itu, Salurkan? Iya tapi aku di sana kebetulan ada acara nggak sengaja ketemu Sahrukan, dia lewat. Dan dia kenal kamu nggak Salurkan? Ya mungkin ingat sih tapi kan namanya dia. Ya sekian banyak ribu orang ya. Tapi kalau artis yang lain sih ingat aku semua. Cuman kalau Sahrukan kan mungkin sibuk ya Kak. Jadi dia ya. Tapi kamu dapat foto yang kedua sama dia? Iya foto yang kedua. Oke, nah terus abis itu ketemu lagi siapa lagi selain Salurkan? Banyak ya, Rani Mukherjee, Deepika Padukone. Kakak pasti nggak tahu sih kalau aku sebutin iya, artis Bollywood, aku nggak tahu. Makanya aku tahu, Salurkan aku tahu, Lina Mukherjee aku tahu. Rani Mukherjee. Nah, aku ketemu dia, kalau dia pasti tahu aku Kak. Nah, gimana caranya kamu bisa namain Mukherjee? Karena aku Lina Mukherjee, Rani Mukherjee. Kenapa kamu pakai nama di dia? Jakarta konser aku kan ketemu dia Kak yang 2012 yang aku jual HP itu. Aku bilang ke dia, boleh nggak aku pakai nama kamu? Kata dia boleh-boleh aja kan, dia nanya. Oh, oke. Gitu. Jadi gini Kak, Rani Mukherjee itu kan dinikahi bos terkaya di India ya, yang punya perfilman lah ya ibaratnya. Misalnya bodyguardnya 12 atau apa, kalau aku dari jauh, Rani kayak gitu, bodyguardnya tuh suruh minggir, terus dia meluk aku. Saking taunya, bener ada videonya. Nanti kasih aku ya, iya, kita masukin ya, itu pasti. pengalaman. Oke, kamu, jadi sekarang gini, kamu udah ketemu sama artis siapa aja Bollywood? Semua, kecuali Salman Khan yang belum foto, tapi udah ketemu juga. Nggak ada artis yang belum. Kan gini Kak, 1 bulan 2 kali ke India, dan aku ke India 2016 sampai sekarang kan, berarti udah nggak terhitung semua artis dong. Nah sekarang kan India itu kan sangat amat ketat banget sama artisnya, bener nggak? Nah kamu cara nerobosnya gimana sih? Nerobos fans yang parah nih, fans addicted. Aku tuh kayak hunter ya. Parah itu gimana sih caranya kamu bisa nembus artis? Akalku tuh banyak Kak, dulu aku tuh 1 kali ke India dibayarin. Malu lulusan fisika ya? Terus yang kedua kali aku sempat cowokku marah, aku diputusin akhirnya, kamu kok ke India terus ngabisin uangnya dong gitu kan. Tapi aku nggak putus asa, ketika ke India tuh aku kayak nawarin orang mau nggak ketemu artis, tapi misalnya kayak ngebayarin aku tiket atau aku jualan baju. Aku sukses tuh dari situ sebenarnya karena cowokku marah tadi. Terus aku pinter, misalnya ada orang kerja di hotel, wah artis ini kan sering ke hotel ini, aku kenalan sama cowok yang jaga hotel, nanti dia akan WhatsApp aku, ada artis ini loh datang, dia tidur di sini. Udah gitu orang kerja restoran, udah gitu tukang kebunnya. Jadi kamu deketin orang-orang semuanya yang kerja di situ. Ada urusannya dengan artisnya ini semua, apalagi kan cowok-cowok India kalau lihat cewek kan pasti wow gitu ya. Walaupun aku tuh nggak, misalnya mereka naksir, aku gimana caranya pura-pura naksir juga, padahal setelah dibantu selesai. Kayak licik gitu loh Kak sebenarnya. Astagfirullahaladzim.
Astagfirullahaladzim. Oke. Namanya kayak licik gitu gimana ya? Iya. Oke, dan itu berhasil ya. Berhasil, Nah, berhasil. Di antara keberhasilan kamu sekarang juga dagang kan? Dagang. Dagang, kamu jualan punya baju gitu kan, semua everything about India kamu ada ya. Nah, dengan segala hal yang kelebihan kamu, tapi kenapa kamu dapat bullying dari netizen? Kenapa, Lin? Mungkin karena aku gaya bicaranya terlalu ceplos-ceplos. Karena gini sebenarnya, aku tahu ya di Indonesia ini kalau kita dihaterin orang, misalnya kamu tuh jelek, harusnya kita kasih emo love atau kayak kesabaran. Bagi yang menyarankan ya, artis-artis kan banyak juga temanku ya. Cuman aku tuh kalau jelek aja sih aku nggak marah Kak. Yang ngebully itu apa aja bentuknya? Fisik sih paling sering, misalnya maaf ya kayak bagian dada kan besar gitu, kok terlalu besar sih, kendor apa segala macam. Maksudnya apa ya, bagi aku tuh apa yang diciptakan Tuhan tuh indah ya Kak ya. Maksudnya kalau untuk Lina kuat, banyak artis loh Kak, aku pernah lihat kayak Ariel Tatum atau siapa tuh pernah bilang mau bunuh diri karena dibully. Kadang-kadang gini, orang operasi salah, kamu operasi gini-gini tapi nggak operasi, bentuk muka salah. Karena kebesaran, kamu mestinya operasi. Dia operasi gitu jadinya. Iya, jadi kayak aku tuh ngerasa, aku sampai bilang apakah aku harus operasi kecil gitu ya. Tapi kalau dengerin omongan orang kan nggak akan ada habisnya. Tapi bulian-bulian kayak gitu tuh bisa jadi kayak ke alam bawah sadar kita loh. Oke Lah mungkin kalau bagian dada nggak terlalu ya Kak, tapi kadang-kadang kulit nih, contoh aku tuh dibully kulit, bentuk muka atau apa itu. Kamu mukanya shopping banget Iya, tapi sekarang. ya, banyak aja orang yang nggak kayak kulit ya. Orang Indonesia kan memang kayak gini kan. Dikatain apa kulit? Dekil lah Kak, dekil kayak nggak pernah mandi apa gitu. Aku tuh sampai dulu pernah Kulitnya naksir. emang eksotik. Iya, Aku nggak ngeliat aja sih, aku ngeliatnya kulitnya bagus banget. Orang kalau itu bule Kak, suka deh. iya makanya aku waktu kecil ada cowok aku suka ya, maksudnya bukan kecil, aku SMP. Dia nolak aku apa Kak? Aku nggak suka Lina kulitnya tuh hitam. Coba, itu kan terbayang-bayang, terniang-niang. Maksudnya orang lain aja suka ya dengan kulit yang eksotik gitu loh. Dan kecantikan seorang wanita nggak bisa dilihat dari putih dan hitam loh. Yang penting brandnya dong. Percuma putih kalau bodoh ya kan Kak, sebenarnya gitu sih. Tapi bulan-bulan tuh sebenarnya kalau mau diceritakan nggak cukup dengan air mata sih, sedih. Dan itu tiap hari loh Kak. Jadi kalau kamu punya Instagram, kamu punya YouTube, itu semuanya komen-komen. Ya memang sih kalau kita gini, misalnya aku cerita, jangan bully. Emang lu maunya cuma dipuji? Lu gila pujian. Sebenarnya gini, apakah ada baiknya kalau kita saling support? Gitu loh maksudnya. Di Indonesia tuh kayaknya kalau nggak ngebully orang tuh nggak bahagia. Apalagi dengan adanya akun gosip ya. Kadang-kadang aku pernah masuk di akun gosip, isinya hujatan semua tuh Kak. Kalau siapapun yang udah masuk sana sih. Oke, apa yang kamu rasakan pada saat orang ngebully kamu? Dulu sih aku nangis sih, sempat beberapa kali. Misal gini, kamu tuh simpanannya om-om ya atau apa, cari uang haram, kamu tuh hidup enak karena ngangkangnya, yang kata-kata terlalu kasar sih sebenarnya buat aku sedih. Karena gini, aku dari kecil loh Kak, sampai ngupasin kacang aja yang aku ceritakan berdarah. Terus manjat jeruk, apa hidupku tuh bener-bener susah loh. Untuk mendapatkan uang tuh aku cuci piring, apa kok bisa orang ngebully gitu. Memang cowokku punya uang, tapi jangan salah, dia didik aku loh. Misal kamu harus kerja loh, dia nggak jebret uang, aku harus ada jelas baru dikasih. Dan aku tetap mandiri. Dan aku, adikku kuliah aku biayain, orang tua aku. Banyak orang yang nggak tahu di luar sana apa yang aku dapatkan tuh setengah mati. Kakak bayangin, aku di India ngangkatin koper, itu lecet-lecet. Terus kadang-kadang aku nggak tidur juga. Orang bisa tidur mungkin ya, orang lain. Aku malah mikir, aku bisnisnya gimana nih supaya uangnya tetap stabil. Pesawatnya berapa, ininya berapa. Nah, perasaan kamu apa pas Argi orang ngomongin kayak gitu? Apa perasaan kamu? Sebenarnya sedih banget Kak, apalagi maaf aku pernah dibilang orang nipu. Itu yang misal orang DP baju ke aku, udah aku proses, dia minta uang balik kan aku nggak bisa kasih ya, karena kan namanya ada keuntungan. Nanti dia tuh ngeviralin saya di mana-mana, which is orang di luar sana nggak tahu cerita sebenarnya, ikut ngebully saya. Gini, itu tuh hal yang kita tidak lakukan jahat, just jahat. Dan orang Indonesia maaf ya kalau menelan sesuatu jarang dipelajari Kak. Jadi akhirnya nyerang itu ya ampun, susah sih jelasinnya. Itu membuat orang bisnis itu, dunia bisnis tuh nggak bisa disamakan dengan orang di luar yang nggak tahu Kak. Pernah nggak sampai kamu berada di posisi depresi? Sering sih, sering banget. Aku tuh depresinya gini ya, karena mungkin aku cari uangnya terlalu struggle. Aku gampang sensi Kak orangnya. Sensi banget, kadang-kadang kayak pengen marah gitu loh. Apalagi dalam keadaan pusing, orang ngebully kita tuh parah. Aku kalau lihat, malas aku lihat YouTube. Dulu aku rajin ya, aku balesin. Sekarang bukannya aku mau dipuji, kadang ada bulian yang parah, mending aku nggak baca deh. Berarti kamu nggak pernah berada di posisi depresi karena dibully orang ya? Enggak pernah kalau itu. Cuma nangis pasti pernah Kak. Nangis tuh maksudnya atau kamu nggak tahu perbedaannya depresi emang enggak? Tahu Kak. Depresi itu kamu ingin nangis terus menerus. Oh kalau itu enggak sih? Enggak ya? Kalau depresi itu gini maksudnya. Atau kamu tertekan aja? Tertekan. Paling tinggi tertekannya apa yang kamu rasakan? Paling tertinggi tuh, kamu kesel banget, apa yang kamu rasakan selain emosi yang meledak-ledak? Nggak tahu ya, aku kayak pengen ngajak berantem orangnya sih kadang. Jadi gini loh Kak, di dunia Bollywood itu apa ya,
kan aku kan ada komunitas-komunitas gitu ya, kalau ngebulinya tuh parah banget sih. Oh, maksudnya si Hollywood ini ngebully kamu? Enggak, kan ada kayak fans grup-grup Bollywood gitu loh Kak. Grup Bollywood Indonesia atau grup Bollywood Indonesia, Oh. India juga sama sih, ada iri-irian gitu ada. Cuman aku tuh kayak ngerasa orang-orang ini ngebully tanpa tahu cerita sih. Fitnah gitu loh Kak, jatuhnya tuh jadi kayak pernah sempat kepikiran. Paling dulu curhat sama asisten aku, ini aku dibully gini-gini, bantu serang yuk atau apa. Tapi semenjak lama-lama asistenku malah bingung, kok mentalnya jadi kuat ya, kayak masa bodoh. Malah aku bilang, dulu kalau ada yang lapor gitu aku emosi. Sekarang kalau ada yang lapor aku nggak baca Kak chattingan, Kak kamu diomongin orang, aku nggak baca. Oh, berarti sekarang solusinya kamu adalah pada saat ada Terima orang yang ngebully, positif aja. Oke, pada saat ada orang ngebully kamu tidak baca. Nggak baca, skip. kalaupun baca ya udahlah, anggap aja bukan buat aku gitu. Nah, itu berarti pada saat nanti ini buat artis-artis ya, Iya. orang-orang yang ngebaca ini. Karena atau yang- semakin kita pikirkan gini Kak, aku pernah sama hater sampai ke polisi nih, nggak akan selesai. Makin kita lapor, makin ada lagi, dan sampai kapan kita mau ngurusin gitu di kantor polisi, dan nggak gampang, mesti bayar ini, bayar itu, Iya. banyak hal yang akan merugikan waktu. Terus yang kedua, kalau kita ngeblokir terus, tetap aja dia pakai akun lain. Jadi solusi-solusi itu kita datangin. Aku pernah Kak sampai aku datangin apapun, tetap nggak akan bisa jadi solusi. Ya salah satu paling solusi memang kita tidak terlalu merespon dengan, karena segala sesuatu yang terjadi itu adalah pikiran kita. Kalau kita pikirnya dalam-dalam sedih-sedih ya kita akan sedih terus. Tapi kalau kita buat happy, ya memang sih nggak mudah ngomong jadi aku. Tapi sekarang kalau ada bulian, aku jadi tergantung mood. Kalau mungkin aku lagi marah ya aku balas aja lah. Tapi kalau memang bisa pikiran jernih, cuekin aja gitu sih. Oke, cuekin ya. Berarti iya. Setelah cuekin apa lagi? Nggak ada Kak, nggak ada jalan lain. Karena Nggak ada jalan kalau lain. kita lapor polisi, makin Ya. hater lain, terus makin gini, dia tuh nanti dikit-dikit lapor polisi loh, makin jadi Diomongin lagi. makin dijadiin Oke. candaan, Nah, ketawa-ketawa. itu mengakibatkan kamu jadi agak ketakutan nggak untuk berprestasi? Enggak sih sebenarnya, tapi gini loh Kak, kadang-kadang kan kita agak males, yang aku cerita tadi sempat, hidup ini buat apa ya, kadang-kadang kan maksudnya kita ngelakuin apa aja di mata orang salah sometimes, tapi kadang-kadang hater juga bisa bikin kita makin semangat. Karena kalau saat kita down, ya udahlah aku nyerah, tapi nanti orang-orang yang benci kita makin ngetawain dong, jadi bikin kita motivasi lebih maju lagi gitu aja sih. Oke, nah pada saat kamu udah tahu dibully, masalah badan lah, masalah kulit lah, tapi kenapa kamu tetap joget-joget juga, tetap pede, kenapa? Iya pede, karena aku pikir nggak baik kan buat yang nggak suka, tapi yang suka tetap bilang aku manis gitu. Berpikir positif. Nah, itu adalah solusi pada saat menghadapi bully, dan tetap aja berpikir positif dan tetap aja berkarya. Iya. Oke. Dan yang buat aku kuat gini, kalangan-kalangan yang bukannya aku menghina ya, kelasnya yang menghina, ya aku lihat kelasnya nggak bagus, tapi kalau kelas yang atas semua seneng kulit aku, seneng lucu aku gitu. Jadi ternyata di luar sana yang sampai ngasih aku barang branded, ngajak ke luar negeri, banyak loh yang seneng, ternyata relatif gitu loh. Yang nggak seneng berarti mungkin orang yang iri lah, memang orang yang memang seneng bikin orang lain down gitu sih. Nah, itu berarti kalau untuk orang yang memiliki mental yang kuat nggak ada masalah. Tapi kalau misalnya tadi ya, kalau misalnya kamu public figure, kamu harus terima konsekuensinya apapun gitu kan, bisa including itu di komentarin positif maupun negatif. Yes. Nah, bagaimana kamu bisa memanage dengan baik seperti Lina bisa berpikir positif, mengambil Intinya harus hikmahnya. kuat, Kak. Oke, guys, jadi dapat gambaran di sini adalah bullying itu membawa dampak yang luar biasa secara psikologis buat manusia lain ya. Dan itu akan membawa dampak kepada psikisnya dan juga membawa dampak buat lingkungan. Bener. Nah, kalau kamu membuli orang lain, berarti kamu udah menciptakan energi yang negatif Itu untuk orang secara nggak tersebut. langsung menyakiti loh Kak. Banget. Tapi dia kan verbal, dia Nah, bukan secara jadi ada verbal, ada sosial, mental juga dong akhirnya. ada mental juga. Jadi ada sosial itu kayak ngelecehin. Kamu tuh anak mana sih? Kamu tuh lulusan mana Iya, sih? benar, Kayak gitu-gitu benar. loh. Ada yang fisik tadi kan cebol gitu loh. Jadi bullying macam-macam. Ada yang secara mental tadi kan dijatuhin, di dropin gitu loh. Nah, itu semuanya itu mengakibatkan seseorang tuh mengalami inferior. Nah, kalau kamu itu kuat, oke. Tapi kalau ada orang yang nggak kuat, dia nggak ngelola emosinya, Bisa dia bunuh nggak diri bisa loh. ngeluarin perasaan. Kalau kamu kan orangnya bisa keluarin nih. Nah, dia nggak ngeluarin perasaannya, bisa mengakhiri hidupnya. Bisa banyak temenku ada juga kayak Ya gitu. kan, makanya hati-hati kalau kamu Jangan mengeluarkan membunuh sesuatu. orang secara halus lah. Iya, kalau kamu misalnya nggak suka ya apapun itu juga ciptaan Allah. Jadi kamu menghina orang tersebut, kamu udah menghina ciptaan Allah. Makanya guys, Stop bully. stop bully mulai hari ini. Sampai ketemu lagi, silahkan Bye-bye. kasih komen yang banyak-banyak ya, dan jangan lupa untuk follow Lina Mukherjee YouTube-nya. Oke, bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.